Kalau ente jadi penguasa, jadi presiden katakan, atau wakil minimal, apa yang ente bayangkan? Yang pertama saya bayangkan, saya dengan tuntunan ilah yang antum yakini, antum sebenarnya sebel nggak sama Ahok kalau sekarang? dengan keyakinan apa yang saya itu membenci Ahok karena Allah. Oke, kalau saya katakan dengan Ade Armando, perasaan Membenci antum karena Allah. membenci karena Allah. Dengan Denny Siregar, Sama, semuanya itu membenci karena Allah. Kenapa? Kalau Eko Kun tadi juga. sama. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat, dari video dari Reply Harun mewawancarai si Novel Babukmin, dan sangat lucu sekali sahabat-sahabat. Ini ya hiburannya, bahwa Novel Babukmin itu betul-betul bersedia menjadi calon, apakah dia wapres atau calon presiden nantinya. Dan yang paling unik sahabat-sahabat dan paling lucu, dia membenci 3 orang. Dan dia demi Allah, dia sangat benci orang-orang itu. Ada Denny Siregar, ada Eko Kun tadi, dan banyak sekali sahabat-sahabat ya, orang yang dia tidak senangi dan dia disayangkan, membenci karena demi Allah. Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Saya ingin tanya terakhir ini begini, kalau ente jadi penguasa, jadi presiden katakan, atau wakil minimal, apa yang ente bayangkan? Yang pertama saya bayangkan adalah penegakan hukum. Oke. Penegakan hukum itu karena hukum menjadi panglima di negara Indonesia ini, karena kita berdasarkan dasar sumber hukum adalah Pancasila. Tentunya hukum yang berketuhanan yang Maha Esa. Pasal kedua, ketiga, keempat, kelima itu harus dijiwai, diruhi dengan berketuhanan yang Maha Esa. Itu yang kita paling junjung tinggi agar hukum ini tidak bertabrakan dengan nilai-nilai berketuhanan yang Maha Esa. Itu. Jadi penegakan hukum. Penegakan hukum. Konkretnya apa? Konkretnya kita melihat untuk kasih konkret dong. Saya mengini, saya gini itu. Konkretnya apa? Jadi kita melihat saat ini kasus-kasus banyak banget, udah banyak yang sangat tidak berkeadilan. Kasus penistaan agama ini laporan menumpuk, hampir 20 laporan penistaan agama. Ente itu akan proses. Begitu walaupun koruptor. Koruptor itu akan kita kedepankan untuk kita habisi. Dengan penjara yang sebesar, kalau perlu hukuman mati. Jangan dipotong tahanan, hukuman mati. Dengan hukuman mati. Begitu juga ulama-ulama yang dikriminalisasi harus dibebaskan. Karena dasarnya lahir Pancasila itu ada rumusan ulama, warisan ulama yang 350 tahun sebelum ada NKRI, sebelum ada TNI, sebelum ada Polri, ulama yang berjuang untuk ulama yang dikriminalkan siapa? Habib Rizik, siapa lagi? Kemudian Kiai Sobri Lubis, ada Habib Idrus, Muhammad Suradi, udah Ubaidillah, ada Haji Munarman dan lain sebagainya. Loh, itu kan sudah bebas nantinya. Kenapa? Sudah bebas. Kan nggak lama. Ini kan masih di dalam penjara, artinya termasuk mereka lah ya. Termasuk mereka. Artinya kita harus menjaga. Antum akan mendukung undang-undang perlindungan ulama. Itu harus ditegakkan, undang-undang perlindungan ulama, karena ulama ini rentan untuk dikriminalisasi saat ini. Khusus kita melihat terdiri dari sekarang kan wapres kita ulama. Nah, maka itu kenapa saya terpanggil? Saya bilang saya terpanggil karena apa yang kita harapkan, satu pun tidak ada yang mewakili aspirasi umat Islam. Justru fatwanya saya melihat adalah untuk kepentingan kelompok. Fatwanya berdasarkan pesanan-pesanan kepentingan daripada rezim, bukan berdasarkan statement-statement ini berdasarkan mewakili daripada umat Islam yang saat ini sudah merintih. Harusnya ulama membela ulama. Kan seharusnya bisa tidak terjadi kegaduhan seperti Menak menggeser daripada hari libur. Begitu juga statement-statement
membela daripada aliran. Seharusnya kan itu sebagai ulama yang memang wakil presiden seharusnya bisa, karena jabatan wakil presiden itu kan di atas daripada menteri. Seharusnya bisa mengarahkan menterinya untuk tidak membuat gaduh terus gitu. Ya kan? Karena kita melihat sebelum track recordnya juga gaduh, ini kita melihat kegaduhan-kegaduhan ini terus diciptakan. Yang kita ini dihadap-hadapan, artinya rezim ini sudah banyak kita lihat mengadu domba ulama. Tapi kan kalau pendukung Jokowi menganggap ente yang bikin kegaduhan. Justru harusnya mereka paham apa yang itu disebut kegaduhan. Kegaduhan itu adalah yang menyimpang dari apa nilai-nilai yang ada. Oke, jadi kegaduhan itu bukan statement keras ya. Iya, kegaduhan itu negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sepakat ketuhanan yang Maha Esa ini tidak boleh menistakan. Siapa yang menistakan? Saya dengan tuntunan ilahi yang antum yakini, antum sebenarnya sebel nggak sama Ahok? Kalau sekarang keyakinan apa yang saya itu membenci Ahok karena Allah. Oke. Kalau saya katakan dengan Ade Armando, perasaan membenci antum karena Allah. Membenci karena Allah. Dengan Denny Siregar sama, semuanya itu membenci karena Allah. Kenapa? Kalau Eko Kun tadi juga sama. Nah itu tadi sahabat-sahabat videonya ya. Nah ini ya soal menjadi calon presiden atau wakil presiden kan orang negara sudah membuka ruang itu. Setiap warga negara bebas untuk dipilih dan memilih. Saya kira itu wajar-wajar saja dan itu haknya. Cuma ya seharusnya ya ngaca juga kok. Nah tapi kan ya enggak apa-apa. Nah yang aneh adalah soal dia membenci orang atas nama Tuhan, atas nama Allah. Nah ini yang sedikit, kalau saya ya ini yang sedikit salah atau yang bertentangan sahabat-sahabat. Kok membenci orang atas nama Allah, atas nama yang kuasa. Nah ini bisa jadi kalaupun apa yang kebencian, dasar-dasar kebencian yang tidak bertentangan ya, atau tidak sesuai dengan apa yang dia benci atau orang yang dia benci, maka ini yang sedikit, bukan lagi sedikit, yang harus belajar ulanglah si Bang Mukmin ini. Tetapi susah sahabat-sahabat karena tipe dan karakter mereka ya seperti ini. Inilah yang alumni X212 ini yang sudah berkuliah di Pancoran sana, yang sudah berkuliah di di 212 ya sudah hasilnya seperti ini sahabat-sahabat. Nah saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.